Misteri Elohim, Melkisedek, dan Yesus. Haleluya. Untuk mengenal misteri dan siapakah manusia itu, Yesus, Melkisedek, Elohim, Anda harus datang pada firman. Dan itulah sebabnya firman datang, dan firman menjadi manusia. Dan dia mengajarkan hal-hal, haleluya, apa yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Misteri yang Tuhan sembunyikan selama berabad-abad lamanya. Dan dengan dia datang, dia menyatakan dirinya, dia menyingkapkan dirinya. Dan lihat, dia lebih banyak berbicara tentang akhir zaman. Pada saat dia datang, dia yang pertama, dia lebih banyak berbicara tentang akhir zaman. Tentang kedatangan dia yang kedua. Haleluya. Dia yang adalah kepenuhan kealahan secara tubuh jasmania. Dia menyatakan dirinya sepenuhnya. Dan dia berkata bahwa untuk mengenal aku, kamu harus mengenal karakteristik Allah. Karena Allah adalah firman, dan untuk mengenal bahwa dia adalah Yesus yang sama, dia adalah Kristus yang sama, kamu harus melihat apa yang sudah kuperbuat di sepanjang perjanjian lama. Di dalam kehidupan para nabi, karena hidup mereka, amen, sudah kubuktikan benar, haleluya, dan hidup mereka dituliskan di dalam Alkitab, dan kamu harus melihatnya. Sehingga kamu akan mengenali kehadiranku di akhir zaman. Bahwa aku adalah tetap Tuhan yang sama. Aku adalah tetap Allah yang sama. Aku adalah Kristus yang sama yang mengurapi para nabi dan para rasul. Dan sekarang aku menyatakan diriku sendiri. Haleluya. Glory Jesus. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Glory. Bukan Yesus di dalam kealahan, tetapi kepenuhan kealahan di dalam Yesus, di dalam tubuh jasmania. Firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging. Dan juga Rasul Paulus mengatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Haleluya. Karena dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kamu telah dipenuhi di dalam dia. Karena Anda adalah bagian dari dia sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Di dalam Yesus adalah kepenuhan kealahan secara tubuh jasmania. Itulah sebabnya dia harus mengekspresikan dirinya dan menyatakan dirinya bahwa akulah yang ada di sorga. Dan malaikat-malaikat menyembah aku, tapi malaikat-malaikat tidak melihat tubuhku. Amen. Mereka tidak melihat Yesus. Karena Yesus di dalam rupa Allah, dan Allah dalam rupa Roh Kudus, dalam rupa Roh adanya. Praise the Lord. Dan Yesus belum dinyatakan di bumi. Karena Yesus adalah namanya di bumi. Yesus adalah namanya di bumi. Praise the Lord. Namun karena dialah anak, praise God. Dialah anak dan dia merendahkan dirinya dan dia taat sampai kepada kematian sekalipun, maka Bapaknya di surga meninggikan dia. Nama di atas segala nama, dan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Tuhanlah Yesus Kristus. Haleluya. Praise the Lord. Itulah sebabnya di dalam Yesus Kristus secara tubuh jasmania berdiam kepenuhan kealahan. Tidak ada yang tersisa di dalam Bapa yang tidak dicurahkan, dituangkan kepada Yesus Kristus. Dan dia berjalan-jalan di muka bumi. Dan akulah seorang yang datang kepada Abraham. Haleluya. Dan saya akan bacakan dari Ibrani pasal 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran, King of Righteousness. Dan juga Raja Salem. Di manakah Salem? Yerusalem. Di atas Abraham. Dan Abraham menantikan kota yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera, King of Peace. Jika Anda ingin damai, datanglah kepada dia. Undang dia. Biarkan dia mendatangimu seperti dia mendatangi Abraham. Sesudah mengalahkan raja-raja, sesudah peperangan selesai, maka Melkisedek mendatangi Abraham. Glory. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dia kekal adanya. Harinya nggak berkesudahan, harinya nggak ada akhirnya. Oh, glory. Dia tidak berbapa, dia tidak beribu. Dan itulah yang datang kepada Abraham. Amin. Itulah yang datang kepada Abraham. Oh, glory. Dan memberkati Abraham. Praise the Lord. Haleluya. Allah yang sama yang memberkati Adam di Kejadian 1. Maka diberkatilah manusia tersebut. Berkuasalah atas binatang dan segala sesuatunya. Tuhan yang memberkati manusia, roh di Kejadian 1. Tuhan yang sama datang untuk memberkati Abraham. Haleluya. Karena manusia yang pertama gagal, maka Tuhan memakai manusia lagi untuk mengembalikan posisi itu. Maka Tuhan pilih Abraham. Ada amin. Dan Abraham adalah pewaris bumi ini.
Anda tahu itu? Dan kitalah benih keturunan rajani Abraham oleh Yesus Kristus. Mereka yang lemah lembut, haleluya, mereka akan mewarisi bumi. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, wow, glory, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya manusia itu. How great this man was. Camkanlah betapa besarnya manusia itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Glory. Manusia besar kan dia? Of course, bukan besar badannya. Amin. Tapi dia manusia yang agung. Betapa agungnya manusia yang dulunya. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Amin. Dia sama dengan anak Allah. Menjadikan dia oknum yang lain daripada anak Allah. Menjadikan dia oknum yang lain daripada Allah sendiri. Menjadikan dia oknum yang lain daripada Elohim. Melkisedek dijadikan sama seperti anak Allah. Glory Jesus. Manusia seperti apa dia? Dan kemudian mendatangi Abraham. Dan memberkati Abraham. Haleluya. Manusia di zaman ini ingin berkat dari manusia. Tapi berkat yang sejati adalah berkat yang datang dari atas. Glory. Dan kita butuh berkat yang dari atas. Dan inilah zamannya ketika berkat yang dari atas dinyatakan, dijanjikan untuk dicurahkan. Dan dia memberkati harus menyatakan dirinya lagi. Praise the Lord. Karena kita hidup di zaman-zaman ketika masa-masa Alkitab harus kembali lagi di akhir zaman dan terulang dengan sendirinya. Karena Allah dikenali oleh karakteristik-karakteristiknya. Amin. Allah dikenali oleh karakteristik-karakteristiknya, ciri-cirinya. Seperti Nabi katakan, kalau Anda tidak tahu tentang kambing gunung dari kejauhan, maka Anda akan berpikir itu adalah rusa. Tapi bagi seorang pemburu, dia tahu walaupun dari kejauhan itu bukan rusa, itulah kambing jantan gunung. Amin. Dan Petrus mengatakan, jika Anda bisa mengetahui hal tersebut dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan, lantas kita lihat bagaimana Anda mengetahui karakteristik ciri-ciri manusia. Amin. Maka dari bentuk tubuh Anda tahu bahwa dia bukan laki-laki, dialah perempuan. Dari cara dia berbicara Anda tahu dia bukan perempuan, dialah laki-laki. Jika Anda bisa mengetahui perbedaan dan mengetahui dan mengenali karakteristik daripada ciptaan, lantas sekarang adalah waktunya Sang Pencipta turun. Dia yang agung harus menyatakan dirinya. Maka Anda harus mengenali Sang Pencipta melalui karakteristik-karakteristiknya juga. Haleluya. Dan karakteristik itu harus dia nyatakan karena dia tidak pernah bisa keluar dari apa yang sudah dia tuliskan. Paham? Dia menyatakan dirinya dan kemudian mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat dan hal-hal yang supranatural karena Allah yang kita layani adalah Allah yang supranatural. Haleluya. Dan cara-caranya adalah cara-cara yang supranatural, melampaui intelektual manusia. Tidak bisa ditangkap, dipahami oleh manusia, tapi dia menyatakan dirinya di dalam kesederhanaan Tuhan. Dia menyatakan dirinya dalam cara yang sederhana sehingga orang-orang yang sederhana bisa mengenali karakteristiknya Allah. Dan jika Anda gagal mengenali kesederhanaannya Tuhan, bagaimana cara dia menyatakan dirinya, maka Anda akan menggenapkan khotbah Brother Branham, Allah yang tidak dikenali di zaman ini. Amin. Kehadiran Allah yang tidak dikenali di zaman ini. Itu khotbah Nabi. Haleluya. Sehingga Allah harus menyatakan dirinya sebagaimana dia sudah menyatakan dirinya di perjanjian lama. Karena di kitab Ibrani pasal 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu, ayat 1, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Haleluya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dan Melkisedek dijadikan sama seperti anak Allah. Dulu Tuhan menyatakan dirinya dengan berbagai cara kepada para nabi. Tapi di akhir zaman, dia akan menyatakan dirinya oleh anaknya sendiri. Haleluya. Maka Anda bisa melihat karakteristik daripada Yesus Kristus ketika dia tampil di bumi, memperlihatkan bahwa dia adalah Allah Melkisedek yang sudah menjumpai Abraham. Dia adalah Elohim yang menjumpai Abraham ketika ia duduk di bawah pohon tarbantin di Kejadian 18. Dia Tuhan yang mendatangi Elia, dia Tuhan yang mendatangi Daniel, dia Tuhan yang mendatangi para nabi. Dan sekarang dia menyatakan dirinya di dalam tubuh jasmani, Immanuel, untuk sebuah pekerjaan penebusan. Haleluya. Amen. Tetapi apa yang terjadi dengan Farisi dan Saduki? Mereka tidak mengenali kehadiran Yesus. Allah yang tidak dikenali kehadirannya. Di zaman itu terjadi, maka di akhir zaman akan terulang kembali sejarah itu. Terulang yang sama. Dunia Laodikia, orang-orang gerejawi tidak akan mengenali kehadiran Allah di zaman ini. Sebab dia hanya menyatakan dirinya kepada orang-orangnya. Dan
Itulah yang membuat Anda kadang-kadang berpikir, kok aneh orang-orang tidak bisa menerima pesan ini? Tidak ada yang aneh. Bagaimana mungkin Anda akan mengenali seseorang di mana orang itu tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada diri Anda? Amin. Dan kemudian Anda paksa untuk, kamu harus kenal dia, sedangkan dia tidak pernah memperkenalkan dirinya kepada orang itu. Amin. Dia harus memperkenalkan dirinya kepada Anda, berbincang-bincang kepada Anda, dan memperlihatkan dirinya pribadinya yang sepenuhnya, maka Anda akan mengatakan, aku kenal orang itu. Dan kemudian Anda memaksa orang, kamu harus kenal orang itu. Amen. Dia hanya menyatakan dirinya kepada orang-orangnya. Apakah Anda orang-orangnya? Apakah Anda benih rajani keturunan Abraham oleh Yesus Kristus, pewaris bumi ini? Amen. Haleluya. Jika Anda mengatakan bahwa saya mengenal dia, Anda akan mengenal dia di dalam karakteristik dia di sepanjang Alkitab. Glory. Dan dia tidak pernah merubah caranya. Penebusan sepenuh